Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Sekarang kita masuk pada pelajaran kimia. Tentunya kalian belum pernah belajar kimia di SMP. Pelajaran di SMP itu IPA ya. Nah, kalau di SMA kimia itu sudah khusus pelajarannya. Nah, tentunya untuk pertama sekali kita mempelajari tentang pengenalan ilmu kimia. Kelas 10 IPA SMA Negeri 2 Lubuk Pakam oleh nama Ibu Lindawati Sitorus MPD. Nah, sebelum masuk kepada pokok bahasannya, nah Ibu buat dulu peta konsepnya ya, untuk membuat apa-apa saja yang dipelajari dalam pengenalan ilmu kimia. Nah, pertama, hakikat ilmu kimia. Dalam hakikat itu nanti ada tentang materi. Kemudian peranan ilmu kimia. Kemudian dilanjutkan lagi ada kerja ilmiah, sikap ilmiah, metode ilmiah. Nah, dalam kerja ilmiah nanti kita menggunakan laboratorium kimia. Di laboratorium itu ada nanti bahan-bahan kimia, ada alat-alat laboratorium, alat-alatnya, ada prosedur keselamatan dan keamanan kerja. Nah, itulah yang menjadi peta konsep dalam pengenalan ilmu kimia. Nah, berikutnya, apakah ilmu kimia itu? Ilmu kimia itu mempelajari susunan, struktur, sifat, dan energi yang mempengaruhi perubahan zat. Hakikat ilmu kimia, benda mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain yang berbeda dengan bentuk dan susunan partikel aslinya atau asalnya. Nah, itulah hakikat ilmu kimia ya. Hakikatnya mudah saja, benda mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan bentuk, susunan, partikel dari partikel asalnya ya. Nah, berikutnya, mengapa kita mempelajari ilmu kimia? Nah, ilmu kimia itu dekat sekali dengan kehidupan. Nah, membakar kayu, minuman bersoda, kembang api, besi berkarat, obat-obatan, pembentukan berlian. Nah, sampai pembentukan berlian itu merupakan bagian dari ilmu kimia. Dan mulai dari membakar kayu sampai obat-obatan tadi dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, karena itu sangat diperlukan untuk belajar kimia. Jadi, belajarlah dengan semangat supaya kamu mengerti untuk kedepannya apa saja yang akan dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, berikutnya, kalau tadi sudah dekat dengan kehidupan kita contoh-contohnya, nah ini lagi peranan ilmu kimia dapat dikategorikan misalnya dalam bidang kesehatan atau kedokteran ya. Kemudian peranan ilmu kimia yang kedua pada bidang geologi. Berikutnya pada bidang pertanian, bidang hukum,
dan selanjutnya bidang ekonomi. Nah, apa saja itu pada bidang tersebut? Nah, bidang kesehatan, kimia itu sangat berperan di rumah sakit, ya, untuk keperluan laboratorium di rumah sakit. Laboran menggunakan zat-zat kimia untuk mencek golongan darah, mencek infeksi dalam sampel darah, tes urin, dan lain-lain. Kemudian lagi, dalam bidang kedokteran kalau sakit tentu menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan itu merupakan zat kimia yang diolah menjadi obat, atau lebih khusus dia bidang farmasi tentang obat-obatannya. Berikutnya bidang geologi. Nah, geologi itu berhubungan dengan contohnya penelitian jenis, komposisi materi, batuan, dan mineral. Nah, ini sangat diperlukan untuk proses penambangan. Berdasarkan hasil penelitian struktur batuan dan mineral yang telah dilakukan, akan menentukan apakah suatu daerah dapat dijadikan pertambangan yang menghasilkan mineral tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, dalam bidang pertanian, gampang saja ya. Petani menggunakan pupuk untuk memberi kesuburan tanah, menggunakan pestisida untuk membasmi hama. Nah, itu zat-zat itu adalah zat-zat kimia. Nah, dalam bidang hukum, hukum kok ada kimia ya? Ada. Contohnya nanti pada orang atau disebutkan ahli forensik dapat mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kriminal dengan menggunakan ilmu kimia. Contoh, ada suatu kejahatan. Nah, untuk menentukan siapa pelaku kejahatan itu, maka sisa-sisa atau barang bukti yang ditinggalkan seperti ada rambut, ada darah, ada bagian tubuh yang lain yang dapat dijadikan barang bukti dengan memeriksa susunan DNA-nya. Nah, memeriksa susunan DNA itu menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian lagi, contoh, ada terjadi pelanggaran atau kecelakaan di lalu lintas. Jadi, polisi berusaha untuk mendeteksi apa penyebab kecelakaan. Polisi itu dapat menggunakan alat pernapasan yang mengandung zat kimia yang berwarna kuning yang akan dapat berubah menjadi berwarna hijau jika bereaksi dengan alkohol. Nah, kalau terjadi berarti polisi dapat mengecek pengendara itu adalah dalam keadaan mabuk alkohol sehingga terjadi kecelakaan. Nah, itu dalam bidang hukum. Nah, dalam bidang ekonomi banyak. Nah,
kimia itu dapat digunakan dalam membuat pakaian yang beraneka warna, makanan yang berbagai bentuk, sehingga dapat meningkatkan harga jual atau memberikan daya tarik bagi si pembeli. Nah, banyak menggunakan bahan kimia seperti pewarna untuk pakaian. Kemudian digunakan juga bahan kimia yang membuat, kalau dalam membuat kue ada bahan pengembang. Itu pengembang itu zat kimia sehingga kuenya nanti dapat besar dan kelihatan cantik. Nah, itu dalam bidang ekonomi. Kalau sudah bagus hasilnya, tentu akan menghasilkan uang. Itulah bidang ekonomi. Berikutnya, untuk kamu lebih mengerti nanti, Ibu tugaskan kamu membuat artikel masing-masing satu profesi. Pilih salah satu ya, yang berbasis ilmu kimia, dan bagaimana peranan ilmu kimia dalam profesi tersebut. Nah, itu kamu buat dalam bentuk artikel dan dipresentasikan melalui video. Pilih sesuai dengan minatmu. Mau bidang kedokteran, farmasi, geologi, pertanian, hukum, atau ekonomi. Silahkan kamu pilih mana yang kamu minati. Nah, itu untuk tugas pada peranan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain atau dalam kehidupan manusia. Oke. Nah, selanjutnya dalam mengaplikasikan ilmu kimia kita menggunakan metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Nah, langsung saja Ibu buatkan contoh. Ya, misalnya, setiap ke sekolah Budi memperhatikan beberapa bagian pagar besi ada yang berkarat. Kemudian pulang lagi ke rumahnya, pagar besinya juga ada yang berkarat. Dia lihat beberapa tempat. Sesampai di rumah, tiang penyangga meja di rumahnya tidak berkarat. Mengapa ya, katanya. Nah, itu untuk menjawabnya menerapkan metode ilmiah. Nah, bagaimana metode ilmiahnya? Nah, pertama adalah merumuskan masalah. Masalahnya tadi sudah kan? Budi ingin tahu apakah yang menyebabkan besi berkarat di sekolah dan di rumah. Berikutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara kenapa terjadi berkarat. Budi menduga bahwa besi berkarat disebabkan sinar matahari. Karena panas di luar, dia kira, berkarat ini mungkin karena sinar matahari. Namun hal itu belum tentu benar. Mungkin ada penyebab lain, itulah dugaan sementara atau hipotesis. Maka Budi harus mengumpulkan data.
data besi mana saja yang akan berkarat dengan membaca buku atau artikel tentang perkaratan besi. Ya. Kenapa besi berkarat? Baca buku. Kumpulkan datanya. Kemudian setelah dikumpulkan data dari bacaan, baru dilakukan eksperimen. Percobaan. Budi melakukan eksperimen penyebab perkaratan besi. Dibuatlah eksperimen, misalnya besinya direndam ke air. Satu lagi dibiarkan begitu saja. Lagi dibuat direndam minyak tanah. Nah, boleh bermacam-macam untuk mencari penyebab perkaratan besi tadi. Nah, ternyata setelah eksperimen yang menyebabkan perkaratan besi adalah oksigen dan air. Berarti dugaannya tadi tidak tepat. Nah, itu gunanya metode ilmiah tadi. Langkah-langkahnya tadi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan. Ya. Nah, berikutnya untuk melakukan eksperimen ada alat-alat laboratorium kimia yang dipakai. Nah, ini di sini Ibu buat 8 contoh. Ya, yang pertama corong. Nah, itu ada gambarnya. Yang kedua cawan Petri, ada gambarnya. Yang ketiga cawan porselen. 4 botol semprot. 5 buret. 6 Erlenmeyer. 7 gelas ukur. 8 gelas kimia. Nah, ini hanya sebagian saja. Silakan kamu cari lagi nanti di literatur tentang alat-alat laboratorium kimia, masih banyak. Dan untuk hal ini nanti kamu kerjakan apa gunanya alat yang digambar tadi. Nah, selain alat yang digunakan untuk eksperimen, tentu menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia itu banyak. Ada nanti namanya asam sulfat, ada namanya natrium hidroksida, dan lain-lain. Ya. Sifat daripada zat kimia itu, nah ini ditunjukkan seperti ini, eksplosif. Kemudian lagi sifat yang kedua, oxidizing, extremely flammable, corrosive, dangerous for the environment, harmful, highly flammable, toxic, irritant, very toxic. Nah, sengaja Ibu buat bahasa Inggris. Silahkan nanti kamu mengartikannya ya. Kemudian carilah zat kimia yang sesuai dengan sifat tersebut. Oke? Nah, ini tugasnya Ibu buat. Buat kegunaan dari alat-alat laboratorium tersebut di atas. Yang kedua, buat beberapa bahan kimia yang sifatnya seperti gambar tadi. Oke ya? Nah, dengan kalian mengerjakan ini, maka kalian akan mengerti tentang ilmu kimia, peranannya dalam kehidupan, dan juga tadi adalah tentang
metode ilmiah. Oke, terima kasih.